wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Izna Yunda Afrila dari kelas 3 TBIB dari IAIN Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan juga kuantitasnya. Namun, sebelum menuju topik pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang matan dan juga sanad. Matan adalah isi dari hadis itu sendiri, sedangkan sanad adalah jalur periwayatan hadis dari perawi yang pertama sampai dengan perawi yang terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis yang ditinjau dari kualitasnya, yaitu ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan juga hadis dhaif, dan juga yang terakhir adalah hadis maudhu. Saya akan menjelaskan dari hadis sahih terlebih dahulu. Pengertian dari hadis sahih yaitu hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan David sampai akhir. Sanadnya tidak terdapat kejanggalan syad dan cacat ilat di dalam matannya. Kemudian ada juga syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari suatu hadis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir sampai kepada perawi pertama, para sahabat, yang menerima hadis langsung dari Nabi, bersambung dalam periwayatannya. Sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung bila terputus salah seorang atau bahkan lebih dari rangkaian para perawinya. Bisa jadi rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga hadis yang bersangkutan tidak sahih. Kemudian syarat yang kedua adalah perawinya adil. Seseorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan terjaganya sifat muru'ah, yaitu senantiasa berhalak baik dalam segala tingkah laku dan hal-hal lain yang dapat merusak harga dirinya. Kemudian syarat yang ketiga adalah perawinya David. David artinya cukup kuat hafalannya. Seorang perawi dikatakan David apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Adapun sikot artinya dapat dipercaya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perawi yang David adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan. Ini artinya bahwa orang yang disebut David harus mendengar secara utuh apa yang diterima atau didengarnya, kemudian mampu menyampaikan kepada orang lain atau meriwayatkannya sebagaimana aslinya. Dan syarat yang keempat adalah tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Syadz yaitu janggal atau rancu, atau syudzud adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sikoh perawinya. Maksudnya, suatu kondisi di mana seorang perawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap syadz, karena bila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan, daya hafalnya, ataupun jumlah mereka lebih banyak, maka para rawi yang lain itu harus diunggulkan, dan ia sendiri disebut syadz. Maka timbullah penilaian negatif terhadap periwayatan hadis yang bersangkutan. Dan kemudian adalah syarat yang kelima, itu tidak ada ilat. Hadis ilat adalah hadis yang cacat atau terdapat penyakit karena tersembunyi atau samar-samar yang dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi zahirnya, hadis tersebut terlihat sahih, namun adanya kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih. Dengan demikian, yang dimaksud hadis tidak berilat ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keraguan-raguan. Ilat hadis dapat terjadi baik pada sanad maupun pada matan atau pada keduanya secara bersamaan. Namun demikian, ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad. Kemudian adalah
Yang kedua, hadis hasan. Pengertian dari hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh seorang yang adil tetapi kurang dhabit, tidak terdapat di dalamnya sesuatu kejanggalan, dan tidak juga terdapat cacat. Sehingga pengertian hadis hasan oleh para ulama mutahadis didefinisikan sebagai berikut. Ialah hadis yang pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matanya, dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan atau mempunyai banyak jalan yang sepadan maknanya. Pada dasarnya, hadis hasan dengan hadis sahih tidak ada perbedaan, kecuali hanya di bidang hafalannya. Pada hadis hasan, hafalan perawinya ada yang kurang, meskipun sedikit, dan syarat untuk hadis hasan dengan hadis sahih itu hampir sama. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Pengertian dari hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Dengan demikian, jika hilang salah satu kriteria saja, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Terlebih lagi, jika yang hilang itu sampai 2 atau 3 syarat, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis dhaif atau yang sangat lemah. Karena kualitas hadis dhaif, maka sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hukum. Kemudian yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis dusta yang dibuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah. Secara bahasa, maudhu berarti sesuatu yang digugurkan, al-masqut, yang ditinggalkan al-matruk, dan diada-adakan al-muftara. Menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu diciptakan oleh pendusta, disandarkan kepada Rasulullah untuk memperdayai. Hadis maudhu mempunyai kriteria yang cukup banyak, berbeda dengan kriteria hadis yang lain yang relatif lebih sedikit dan di kalangan ulama tidak ditentukan secara terperinci. Kriteria hadis maudhu itu ada 2. Yang pertama, berdasarkan kriteria sanad, yaitu pengakuan periwayat atau pemalsu hadis bertentangan dengan realita historis periwayat pendusta, dan keadaan periwayat dan dorongan psikologinya. Dan yang kriteria yang kedua, berdasarkan matan, yaitu memiliki lafal redaksi yang buruk dan rusaknya makna. Dan kemudian adalah hadis yang ditinjau dari segi kuantitasnya yaitu ada 2. Hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Namun saya akan membahas hadis mutawatir terlebih dahulu. Hadis mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang bermakna al-tatabu, berturut-turut, atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyela. Secara istilah di kalangan ulama hadis mutawatir didefinisikan dengan redaksi yang beragam. Meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanadnya sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir dinyatakan valid kemutawatirannya apabila memenuhi beberapa persyaratan. Dan syarat yang pertama yaitu diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka tidak bersepakat untuk berdusta. Para ulama berpendapat bahwa ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkannya. Dan syarat yang kedua yaitu keseimbangan antar perawi takobat pertama dan takobat berikutnya. Jika hadis diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh 10 tabi'in, maka tidak dapat digolongkan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara takobat pertama dan takobat seterusnya. Langsung indrawi atau empiris. Berita yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera. Artinya, berita yang disampaikan harus merupakan hasil pendengaran dan penglihatannya sendiri. Kemudian adalah hadis ahad. Menurut bahasa mempunyai arti satu. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama
hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa adalah nampak atau terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap takobah dan belum mencapai batas mutawatir. Hukum beramal dengan hadis masyhur: boleh beramal dan berhujjah dengan hadis masyhur yang sahih dan hasan saja. Jika ia dhaif dan maudhu, maka tidak boleh. Yang kedua adalah hadis aziz. Aziz menurut bahasa artinya yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat dan jarang-jarang. Aziz menurut istilah ilmu hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan dengan minimal 2 sanad yang berlainan rawinya. Hukum beramal dengan hadis aziz sama seperti hadis masyhur, yaitu boleh beramal dan berhujjah dengan hadis aziz yang sahih dan hasan saja. Jika ia dhaif dan maudhu, maka tidak boleh. Dan kemudian adalah hadis gharib. Gharib secara bahasa berarti tunggal, sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri dan tidak dipersyaratkan perawinya. Seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan perawinya, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari 1, maka itu tidak mengubah statusnya sebagai hadis gharib. Hukum beramal dengan hadis gharib sama seperti hadis masyhur dan juga hadis aziz. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.